Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman YouTuber semua di seluruh Indonesia, teman-teman follower ataupun subscriber Popular Podcaster Channel. Selamat pagi, salam sukses, salam profit, salam WD konsisten. Dari saya Nathan Gilael, admin Popular Podcaster Channel di YouTube yang selalu menyediakan konten-konten terbaru yang mengedukasi tentang seputar binari. Nah, gimana kabar teman-teman semua pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dilindungi dan dimudahkan dalam aktivitas tradingnya. Hari ini tanggal 10 September 2018, saya ada di Surabaya. Pagi ini jam 9.15 pagi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang support dan resisten, karena ada beberapa WA yang masuk yang menanyakan tentang itu. Saya lagi sarapan ya teman-teman. Saya minum jus. Jadi begini, support dan resisten itu di binari, khususnya yang bermain titik, itu sangat berperan penting sekali. Sangat berpengaruh dalam aktivitas trading binari teman-teman semua, di mana area support dan resistance tersebut benar-benar menjelaskan atau menjadi patokan atau pos yang paling ampuh, yang paling bagus untuk teman-teman melakukan open posisi. Karena bagaimanapun juga yang namanya support dan resisten itu akan menjadi tolak ukur candle ataupun tren saat itu akan terjadi. Jadi benar-benar dia itu sangat berpengaruh gitu, tidak hanya sebagai pembatas candle, tidak hanya sebagai acuan atas dan bawahnya candle, tetapi juga menjadi acuan dalam teman-teman melakukan trading. Karena dari titik area support dan resistance tersebut, OP teman-teman dimulai. Nah, bagaimana cara menentukan open posisi berdasarkan area support dan resisten? Itu ada caranya teman-teman. Yang pertama, yang banyak saya upload di video saya adalah menggunakan Donchian Channel periode 15. Nah, di situ dijelaskan bahwa rata-ratanya atau mediannya akan menjadi support atau resisten tren yang terjadi saat itu. Nah, beda cerita jika periode yang ditampilkan teman-teman itu 21, maka median atau rata-ratanya yang direkam oleh Donchian Channel sebagai navigasinya itu juga di median 21 hari. Nah, itu sepertinya kurang valid ya teman-teman. Kalau saya lebih condong atau lebih cenderung menggunakan median 15, period 15 hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, titik support dan resisten itu biasanya juga ditandai dengan tren yang jenuh. Misalkan ada candle yang naik, setelah misalkan di time frame 1 menit ada 10 atau 15 kali candle warna hijau terus menerus. Nah, itu jangan dilawan dulu, biarin sampai dia benar-benar mencapai titik jenuh. Nah, tandanya apa titik jenuh? Yaitu biasanya ditandai dengan melemahnya tren atau sering terjadi koreksi yang puncaknya atau topnya candle tersebut itu lebih rendah posisinya dibandingkan candle sebelumnya. Nah, itu sudah mewakili salah satu atau dua indikator pertama bahwa tren itu sudah jenuh dan itu akan terjadi pembalikan tren atau bahkan sideways. Nah, bisa ditandai seperti itu. Jadi seketika tren itu terjadi, entah itu naik atau turun, dia akan mengalami koreksi. Artinya itu akan terjadi pelemahan tren. Nah, ketika sudah terjadi pelemahan tren, akan terjadi dua kemungkinan yang terjadi, yaitu pembalikan tren dari sebelumnya tren naik misalkan menjadi tren turun, atau tren itu menjadi sideways. Tidak melulu setelah naik akan turun, tidak, atau setelah turun akan naik, tidak. Biasanya setelah trending akan diikuti oleh sideways. Baru setelah sideways itu dia akan menjadi tren kembali. Itu. Nah, dari candle jenuh tersebut bisa juga dijadikan acuan teman-teman untuk melakukan open posisi, karena jika sudah jenuh akan mudah banget gitu loh untuk mengeksekusi. Contohnya seperti ini.
Saya akan menunjukkan 3 video yang saya rekam sendiri mulai dari semalam sampai tadi pagi yang menunjukkan bahwa candle itu sudah jenuh. Yang pertama seperti ini videonya, silahkan disimak. Ini video saya yang pertama, memanfaatkan candle jenuh. Saya berada di warung abnormal Wiyung, Surabaya semalam. Ketika candle sudah jenuh, dia pasti akan terjadi kembalikan tren. Nah, seperti itu. Ini video saya yang pertama. Lalu video saya yang kedua, tetap memanfaatkan candle jenuh. Seperti ini videonya. Dia nggak akan kuat naik, makanya saya cenderung beli lower lagi, karena dia nggak bakalan kuat untuk naik kembali, karena trennya sudah jenuh untuk naik. Dia pasti akan memilih untuk trend down. Seperti itu, silahkan diperhatikan. Nah, itu seperti itu contohnya tren. Kemudian video yang ketiga yang baru saya upload aja, belum ada 5 menit, sama memanfaatkan momentum candle jenuh. Jadi tinggal mengamati dulu 1 menit 2 menit. Ketika candle jenuh sudah terjadi, kita tinggal tembak kebalikannya atau berlawanan. Seperti ini contoh video yang terakhir. Trennya down, panjang banget ke bawah. Tinggal follow karena dia nggak bakal bisa naik. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya eksekusinya. Dari pemaparan 3 video ini, saya harap teman-teman bisa memahami bahwa titik support dan resisten itu bisa dianalisa melalui downtrend channel, dan yang kedua bisa dianalisa melalui candle jenuh. Ketika 2 indikator tersebut sudah memenuhi syarat dan navigasinya sudah benar, analisanya oke, maka teman-teman tinggal OP sesuai dengan analisa yang terjadi. Karena kita mainnya 5 tick, maka analisanya nggak perlu beribet, nggak perlu time frame besar, tinggal maksimal di time frame 1 menit saja. Demikian dari saya, semoga video pendek ini dari Surabaya membantu teman-teman dalam memahami khasanah per tradingan binari. Semoga makin profit, semoga makin sukses, dan semoga makin WD konsisten. Salam, adios trading binari. Ciao.